Teman-teman, di video yang sebelumnya tentang pos pendakian Gunung Arjuno, khususnya yang jalur dari Purwosari ke arah puncak Gunung Arjuno, itu melewati pos 1, yaitu Goa Ontobogo atau Goa Antaboga. Nah, di pos 1 ini memang masih bisa dijangkau dengan sepeda motor ya, sehingga di pos 1 ini masih bisa menjadi tempat wisata dan kondisinya memang cukup asri sehingga banyak yang datang ke sini ya, karena motor masih bisa sampai di Gua Antaboga ini. Nah, Gua Antaboga kondisinya memang seperti ini, menarik dan cocok untuk berwisata meskipun mobil tidak bisa masuk ke sini ya. Dan di video saya yang sebelumnya sempat saya ceritakan tentang Tirta Amerta, karena Batara Antaboga atau Batara Ontobogo ini kan punya Tirta Amerta atau air kehidupan, air abadi gitu ya. Dan saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana proses mendapatkan air kehidupan itu. Jadi pada waktu itu ada dua kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang lurus dan baik ini diwakili oleh para dewa di kayangan Suralaya. Kemudian kehidupan yang lain diwakili oleh raksasa atau asuro gitu ya. Jadi raksasa atau asuro ini. Nah, pada waktu itu muncul satu kejadian bahwa ada air kehidupan, sedang mencari air kehidupan. Jadi sama-sama mencari air kehidupan. Di kalangan para dewa juga sedang mencari air kehidupan. Kemudian di kalangan asuro atau raksasa ini juga sedang mencari air kehidupan itu. Nah, kemudian ditemukan bahwa air kehidupan itu atau Tirta Amerta itu ada di dalam dasar samudra itu ya. Sehingga diperlukan satu upaya yang cukup besar atau effort yang cukup tinggi dan cukup maksimal untuk mengambil air kehidupan atau Tirta Amerta itu. Nah, para dewa sendiri pun tidak mampu mengambil air kehidupan itu. Jadi meskipun seluruh dewa dikumpulkan, itu tidak akan mampu mengambil air kehidupan. Dan memang itu sudah dilakukan dan tidak bisa. Kemudian dari Asuro sendiri, dari para raksasa ini pun tidak mampu mengambil air kehidupan itu sendiri. Meskipun mereka mengumpulkan semua bala tentara raksasa. Sehingga karena punya kepentingan yang sama itu, akhirnya antara para dewa, diantaranya para dewa Wisnu, kemudian juga Asura ini, para raksasa berkumpul jadi satu. Dewa dan Asura ini jadi satu, bekerja sama mengambil air kehidupan. Nah, mengambilnya ini yang cukup sulit. Kemudian ada ide kan harus kalau di dalam lautan, di dasar lautan itu seperti mengambil minyak itu ya, dibor terlebih dahulu baru kemudian diambil air kehidupannya. Nah, kemudian muncul ide yang digunakan untuk mata bornya ini adalah Gunung Mandari. Nah, Gunung Mandari ini kemudian dicabut dari tempatnya, dan yang bisa mencabut dari tempatnya itu satu eh, Dewa Antaboga, waktu itu masih muda, namanya Nagasesa gitu ya. Nah, dia yang diminta para dewa untuk mengambil atau mengangkat Gua Mandari itu. Jadi Gunung Mandari itu kemudian dililit pakai badannya Antaboga atau Nagasesa itu, kemudian dibawa ke lautan dan dibalik sehingga ujungnya gunung itu ada di dasar lautan. Nah, setelah itu gunung itu diputar oleh jadi badannya Nagasesa atau badannya Batara Antaboga itu dililitkan kemudian ditarik itu ya, beramai-ramai oleh para dewa dan asura itu, sehingga gunung itu pun berputar dan menjadi mata bor untuk mengambil air kehidupan itu. Jadi raksasa dan para dewa itu yang mestinya biasanya bermusuhan akhirnya jadi satu, kayak politik gitu ya kan, nggak ada yang abadi. Jadi yang abadi itu kepentingan, sama dengan cerita ini. Jadi karena kepentingannya sama maka mereka bersatu jadi teman gitu ya. Nah, sampai kejadian itu mereka bersatu. Kemudian diceritakan betapa besarnya effort atau energi yang digunakan untuk mengambil air Tirta Amarta itu, sehingga ketika Gunung Mandari itu diputar, maka eh, Nagasesa atau Antaboga ini sampai mengeluarkan bisa atau racunnya ya, karena energinya yang dipakai begitu tinggi, sehingga banyak ikan yang mati gitu ya, karena bisanya Antaboga ini. Nah, kemudian air kehidupan itu pun akhirnya didapatkan. Nah, ketika air kehidupan itu sudah didapatkan Tirta Amarta, maka waktu itu yang memegang pertama kali adalah
Dewa Wisnu memegang Tirta Amarta itu. Nah, ketika itulah kemudian jadi berubah. Jadi dalam politik sepertinya memang tidak ada yang abadi, kecuali kepentingan itulah yang abadi. Sehingga tadi antara Dewa dan Asura itu yang bersatu kemudian sekarang jadi ribut lagi karena memperebutkan air Tirta Amarta itu. Nah, cerita keributannya seperti apa nanti akan saya ceritakan di video yang berikutnya ya, tentang bagaimana air Tirta Amarta itu jadi satu tujuan bersama kemudian jadi pemecah belah mereka itu. Nah, selain Dewa Wisnu kemudian para dewa yang lainnya yang berhasil minum air kehidupan itu, maka Antaboga pun memiliki air kehidupan itu ya, sehingga digunakan untuk beberapa kali kejadian gitu ya. Ada 2 kali kejadian yang akhirnya memanfaatkan air Tirta Amarta itu. Nah, itu satu catatan tentang bagaimana didapatkannya air Tirta Amarta itu. Tetapi sebenarnya pesan yang disampaikan itu adalah Tirta Amarta sendiri tentu saja tidak ada. Yang ada adalah hati itu. Kenapa kemudian tempatnya air Tirta Amarta itu ada di dalam samudra atau di dalam dasar samudra? Karena memang manusia itu ada di hatinya. Jadi air kehidupan itu sendiri ada di hati manusia itu sendiri. Ketika hatinya hidup, maka kehidupannya akan hidup gitu ya. Sehingga bisa disebutkan bahwa air Tirta Amarta itu memang bisa menghidupkan orang. Ya, ketika seseorang itu hatinya mati, meskipun jasadnya hidup ya tetap saja dibilang mati kan gitu. Tetapi ketika hatinya hidup, maka dia sebetulnya memanfaatkan air Tirta Amarta untuk menghidupkan kehidupannya gitu. Jadi air Tirta Amarta itu memang berfungsi untuk siapa saja dan bisa didapatkan siapa saja, untuk menghidupkan yang hidup itu supaya lebih hidup. Oke, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.